Saya memiliki 3 hotel kecil, hanya bintang 3, di kota kecil seperti Cepu, di Puncak, dan kota Subang. Beberapa waktu yang lalu, di mana dalam kesempatan rapat tahunan, saya berkumpul dengan para GM hotel tersebut. Sebuah kebiasaan saya ketika diskusi bebas adalah bertanya, beri saya million dollar question. Million dollar question adalah pertanyaan yang bernilai jutaan dolar. Kalau bisa kita jawab, di setiap bisnis pasti ada yang namanya kendala, atau constraint, atau pain point, bukan? Nah, apa itu pain point? Saya bahas sekilas. Pain point adalah masalah yang kalau kita selesaikan akan mendapatkan nilai juta dolar. Dan untuk menyelesaikan pain point tersebut adalah dengan menemukan jawaban. Jadi bulat kan? Kita bahas pain point di sesi lain. Sekarang tentang million dollar question di dunia hospitality yang akan saya lontarkan kepada para GM tersebut. Ketiganya rupanya punya masalah tersebut sudah di bawah sadar karena mereka bertiga dengan cepat menjawab pertanyaan saya tersebut. Mengalir spontan. Artinya memang sudah ada di bawah sadar mereka lama akan pertanyaan tersebut. Salah satu GM berkata, rasanya yang paling penting adalah bagaimana menjual kamar yang kosong di hari sepi. Kan kita semua tahu kalau hari Jumat, Sabtu, Minggu atau hari libur nasional, hotel tanpa promosi 60-80% bisa terjual penuh. Tapi kalau hari Senin sampai Kamis, sering hanya 20% saja kamar laku dan 80% kosong. Jadi apalagi lokasi kita agak dalam atau agak jauh dari keramaian, udah susah jualan yang 80% kamar tadi. Oke, saya mengangguk dan berkata, ada lagi yang lain? Kemudian satu orang GM melanjutkan perkataannya. Saya ingin ada alat atau aplikasi yang bisa menunjukkan dalam radius 2 km dari hotel saya ada berapa orang yang perlu kamar sekarang. Oke, saya bilang. Yang lain lagi, satu orang lagi yang terakhir berkata, pekerjaan anak-anak front desk, ada nggak aplikasi yang membuat mereka bisa bekerja dengan cepat? Karena rata-rata itu adalah 10-15 menitan lah kami melayani tamu di front desk. Kalau tamu tadi ada ngantri aja di belakangnya karena sore hari ada yang masuk kemudian ada yang ngantri di belakangnya, atau malam deh tersering, itu bisa 30 menit. Padahal melalui OTA atau .com segala macam itu malah lebih merepotkan karena data administrasinya ada di kita. Dia cuman good dalam paymentnya saja. Jadi administrasi harus tetap kita kerjakan manual. Mendengar komentar ketiganya, saya langsung berpikir keras seperti kebiasaan kaum introvert yang dicampur kaum intuitif seperti saya. Saya mikir saja. Tiba-tiba klik di kepala saya ada sesuatu yang sepertinya bunyi. Lalu saya berkata, kalau saya bisa jawab ini semua artinya kita akan dapat million dollar bisnis. Betul? Bertiga mengangguk. Padahal saya ini bukan berbicara pada mereka, saya setengahnya berbicara pada diri sendiri. Begini, kan aplikasi online traveler itu kebanyakan melihatnya dari sisi traveler, bukan dari sisi kalian para hotelier. Bener nggak? OTA, online travel agent, itu kan punya pihak ketiga. Bagaimana kalau saya buatkan aplikasi dari kacamata hotelier sekarang, dari kacamata kita? Jadi ini merupakan hotel platform, hotel yang menentukan segalanya, mulai dari pricing sampai HMS, software atau hotel management system, semua ada di front desk. Bahkan di front desk tersebut jika ada traveler, dia cuma ngasih QR code, dipotret, data pindah dan langsung kasih kunci. Jadi tugas front desk hanya satu. Setelah QR code dikasih tadi, tinggal samakan identitas dia dengan di QR code, lalu kuncinya dikasih. 1 menit selesai. Lalu saya bilang, bagaimana kalau saya siapkan aplikasi di mana kalau traveler cari kamar, nggak usah jauh-jauh hari nyari kamar. Pada saat dia lagi butuh kamar, dia tinggal pencet aplikasinya on di aplikasinya, maka secara otomatis aplikasi itu akan menyebar ke seluruh hotel yang terdekat dalam jarak 2 atau 3 km. Dan semua hotel yang mendapatkan info dari traveler tadi yang sedang cari kamar, hotel lah yang ngebid atau yang menawarkan ke traveler tersebut. Mau nggak 200.000 saya jemput? Mau nggak 200.000 nggak pakai breakfast? Karena kebanyakan kan mereka butuh kamarnya cuma semalam. Karena kita mencari orang-orang yang memang perlu kamar saat ini. Logikanya adalah sama persis ketika kita cari makan melalui GoFood. Anda pencet menu, lalu tersebarlah informasi tadi kepada supir ojek. Lalu para supir ojek itu duluan ngebid ngambil order tersebut. Ini juga sama. Hotel duluan ngebid ke kita. Dengan demikian traveler akan mendapatkan harga terbaik, terdekat, termurah, tercepat. Kamar kosong malam langsung terisi. Traveler dapat harga murah karena masuknya bisa sore dan malam hari, nggak usah 24 jam. Dimana dulu late traveler itu ditembak sama hotel. Jadi sekarang late traveler dapat murah. Kita pun bisa mendapatkan kamar cepat karena saat ini anak-anak muda itu kaum milenial tuh price savvy namanya. Kamarnya maunya 200 ribuan, nginepnya nggak mau mahal tapi HP-nya 15 juta. Plus bawa kamera lagi. Dengan demikian nginep jadi murah, jadi cepat, dan merubah kebiasaan orang bertransaksi melalui OTA. Karena sekarang ini bukan OTA tapi hotel platform. Anda yang nentuin. Bagaimana? Demikian saya mengoceh panjang dan kemudian saya berkata, coba panggil Mas Daf. Mas Daf adalah tim IT saya yang sudah ikut saya lama banget. Banyak aplikasi yang dia buat. Saya bilang kepada Mas Daf, Mas, kita buat aplikasi namanya Get Hotel. Logonya warna biru muda seperti warna klub bola Manchester City. Dan
dan ada kuningnya sedikit. Dan kami berenam setiap hari, setiap kesempatan sudah 6 bulan berjalan. Akhirnya kita ketemu sebuah aplikasi baru yang namanya Get Hotel. Kayaknya sudah siap meluncur. Ngomong-ngomong, ada yang minat gabung nggak?